Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan mujahadah salawat bumi yang mudah-mudahan dengan demikian kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Tadi ketika membaca sholawat tawasul, as-salatu alaika ya Rasulullah kaza salamu wa alika ya Habibullah, itu biasa. Kemudian adrikna bika tawasul, sampaikanlah kami, temukanlah kami bika, dengan engkau tawasalna, kami bertawasul, kami bermediasi. Bertawasul dalam apa? Fi ma'rifatillahi ya Nabi Allah. Bertawasul di dalam mengenal Allah, wahai Nabi Allah. Mengenal Allah ini merupakan kewajiban pertama dan utama bagi kita semua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis-sifat. Awwalu wajibin, pertama kewajiban, alal insani, yang dibebankan kepada manusia adalah ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhan, bisiqoni, dengan keyakinan. Jadi kita harus yakin mengenal Tuhan kita, tentu melalui sifat dan afalnya. Karena kita tidak mungkin mengenal zat Allah. Jadi kita hanya mengenal sifat-sifatnya dan mengenal perbuatannya. Nah, kemudian ma'rifatullah di dalam sholawat ini yang dimaksud atau yang menjadi targetnya adalah bukan sekedar mengenal Allah dengan rasio atau intelektual kita. Kalau sekedar mengenal Allah dengan rasio dan intelektual kita, kita sudah membaca bagi yang sekolah madrasah diniyah dulu. Ada yang disebut Nazam Aqidatul Awam. Itu di situ dikenalkan beberapa sifat Allah yang wajib. Dan upaya ulama Bahari agar supaya kita semua hafal terhadap sifat Allah itu, kemudian sifat Allah disusun sebagai nazoman. Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah kudrat iradah, ilmu hayat sama basar kalam khatiran muridan, aliman hayat sami'an, basiran mutakaliman. Kan karena dibikin lagu orang hafal. Dan itu memang wajib diketahui walaupun tidak tahu maknanya. Orang kadang mengatakan, percuma hafal kalau nggak ngerti. Oh, nggak percuma. Kita hafal walaupun nggak ngerti, itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak percuma itu. Baik. Ini maksud saya menjelaskan tentang ma'rifatullah dengan rasio, dengan intelektual,
itu kita sudah pernah belajar, walaupun hanya verbal menghafalkan, tapi juga waktu itu dijelaskan Allah wujud. Wujud itu artinya ada itu begini. Ya. Bukti adanya Allah itu adalah alam-alam dan seterusnya. Pokoknya terperinci dulu, mungkin masih ada yang ingat. Ya. Itu penjelasan dari guru-guru agama kita. Nah, itu ma'rifatullah yang menjadi awal kewajiban kita, itu adalah dasar untuk kita mengamalkan agama kita. Yang kemudian aturan agama itu disebut syariat. Syariat itu peraturan-peraturan atau undang-undang yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita harus sesuai dengan syariat. Kita sholat harus sesuai dengan syariat yang diajarkan. Nggak boleh sholat dengan caranya sendiri. Apa ada orang begitu? Wah, saya pernah kenal ada orang namanya Abdullah Lukas. Loh, kok namanya aneh? Iya. Dulu namanya Lukas, masuk Islam diberi tambahan nama Abdullah sehingga Abdullah Lukas. Dia karena sudah masuk Islam ketika ada di Karangan itu sebelah sana lah. Mungkin kecamatan, kalau masalah kecamatan Karangan. Dulu masih desa, waktu masih Kabupaten Kutai, sekarang kan Kabupaten Kutai Timur. Bersama saya nginap di rumah penduduk, saya ajak sholat maghrib, nggak mau dia. Nah, ini katanya muslim, kok diajak sholat maghrib nggak mau. Isya nggak mau juga. Akhirnya saya ajak dialog. Kenapa saya tadi udah ngajak sholat? Karena saya sudah namanya Abdullah Lukas kan berarti sudah muslim. Nah, sesama muslim kita saling mengingatkan, saling mengajar. Pak Ustaz, saya ini waktu masuk Islam bersyahadat disaksikan oleh banyak umat. Setelah bersyahadat nggak ada yang ngajarin saya sholat atau rukun Islam yang lain, nggak ada. Cuma disyahadati aja, orang mereka terus ngasih duit pada seneng gitu lah. Nah, ustadznya nggak mau ngajari saya. Terus ya saya belajar sendiri. Oh gitu. Belajarnya di mana? Belajarnya di tengah hutan. Loh, kan belajar agama di masjid, di musola, di masjid taklim. Ini kok malah di hutan? Habis mereka pada sepertinya kurang senang dengan saya yang baru masuk Islam. Jadi saya cari sendirilah ke hutan. Ketemu orang tua. Oh gitu, terus gimana? Saya diajari. Sholat itu yang penting, ingat kepada Allah. Pokoknya asal kamu tiap malam menadahkan tangan, kemudian mendongakkan kepala ke langit, kemudian ya Allah, ya Allah, ya Allah. Secapek kamu lah. Itu sudah sholat. Tidak usah subuh, zuhur, asal itu bikinan manusia itu. Yang ngajari orang tua di hutan. Jadi dia kalau sholat ya begitu. Tapi kalau dikatakan bukan muslim, nggak mau. Dosanya sudah bersyahadat. Saya ini muslim. Iya, tapi saya muslim. Cuma nggak mengamalkan rukun Islam. Nah, rukun Islam apa saja? Syahadat. Saya sudah sholat. Zakat, saya zakat. Kalau punya rezeki, saya bagi juga ke orang. Puasa, saya juga puasa. Tapi saya puasanya sendiri. Nggak kayak puasa itu cuma sebulan. Habis itu nggak puasa. Kalau saya puasa hampir tiap hari. Puasa hakiki. Katanya puasa hakiki ya. Nah, ini maksud saya ingin menyampaikan bahwa mengamalkan ajaran agama harus sesuai dengan syariat atau aturan atau undang-undang agama. Nah,
ketika kita bersyariat sudah tahu ketentuannya begini, kemudian kita kan pengen cara atau strategi bagaimana supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara itu kemudian dikenal sebagai tarekah. Jadi tarekah itu artinya cara. Dan cara ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turukin ilallah, wa ashaluha indal ibad, wa afdaluha indallah. Jadi saudara Ali tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ajarkan kepada saya jalan paling dekat kepada Allah, yang ringan bagi kita sesama manusia, indal ibad, dan yang utama di sisi Allah. Tentu ini mendekat kepada Allah dilandasi dengan rukun Islam. Artinya kita tidak bisa menjalani ini kalau rukun Islamnya tidak dijalankan. Jadi tetap sholat 5 waktu seperti yang lain. Cuma tambahannya supaya kita semakin dekat dengan Allah adalah berzikir. Karena ketika ditanya dullani ala aqrabi turukin, jawaban Nabi, qul la ilaha illallah muhammadan ainaik wa rafi'an sautak. Yang artinya, bacalah la ilaha illallah, memejamkan mata dan meningkatkan atau menyuarakan. Jadi suaranya harus keras. La ilaha illallah. Katanya kalau berzikir kok keras, memangnya Gusti Allah tuli? Bukan karena Gusti Allah tuli, tapi karena memang diajarkannya semacam itu sama Nabi, ya kita ikut. Nah kalau nggak keras gimana? Oh, Nabi pernah mengajarkan zikir tidak keras. Waktu itu bersama Abu Bakar, ada di gua Thawr. Tentara Mekah itu sudah ada di depan gua. Abu Bakar sudah deg-degan ini, suara kuda kan terdengar itu dari. Ada ular. Jadi Nabi zikir Allah, Allah. Zikirnya tanpa suara. Sebab kalau diajarkan bersuara, musuhnya bisa. Makanya murid-murid Abu Bakar radhiyallahu an sampai ke bawah itu zikirnya pelan. Allah, Allah, Allah. Namanya Thariqah Naqsabandiyah itu. Zikirnya namanya zikir ismudzat. Nah, kalau mengajarkan alim la ilaha illallah rafi'an sautat, ditinggikan suaranya, itu namanya zikir jahar atau zikir bersuara atau zikir nafi isbat. Disebut zikir nafi isbat sebab ada kalimat la ilaha itu mengandung nafi, negasi, isbat illallah itu penetapan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka zikirnya namanya zikir nafi isbat. Nah, ini tak bikin singkat, soalnya kalau terurai ya semalaman. Nah, itu menjalani tarekah. Kenapa harus berbaiat tarekah? Nah, ini Rasulullah SAW ketika para calon muslim dari Madinah kemudian datang kepada Nabi, kemudian menyatakan masuk Islam, Nabi berkata, berbaiatlah kalian kepada saya bahwa kalian mau mengamalkan ajaran Islam. Tempat baiatnya di Aqabah, maka dikenal dengan bai'atu Aqabah. Terjadi 2 kali. Maksudnya terjadi 2 kali ya, satu rombongan, tahun depannya satu rombongan lagi. Nah, ini tentang baiat.
Nah, sekarang orang-orang tarekat berbeat itu bukan beat mengamalkan ajaran agama, karena kita bersyahadat itu berarti sudah beat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, itu sama dengan berbeat akan mengamalkan ajaran agama. Makanya rukunnya rukun yang pertama, setelah rukun pertama baru sholat, rukun kedua. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali tadi beat yang sekarang banyak itu tidak perlu beat masuk Islam lagi, orang sudah Islam, cuma mereka pengen setelah sholat pengen lebih dekat lagi, kayak apa? Zikir, supaya zikirnya itu menjadi langgeng, terbiasa berbeat. Ya, berbeat itu semacam janji. Guru, saya janji mau mengamalkan. Kalau tanpa beat, orang kadang mengamalkan, kadang tidak, lebih banyak tidaknya daripada mengamalkannya. Tapi kalau sudah berbeat, itu kemudian, oh iya saya udah berjanji kok. Nah ini, jadi tarekat itu membiasakan zikir la ilaha illallah dengan harapan sampai mati pun yang diingat la ilaha illallah. Karena membaca la ilaha illallah itu bukan perkara yang menjadi kehendak kita, tapi ada unsur ketuhanan melibatkan Allah agar supaya kita mampu berla ilaha illallah ketika ajal. La ilaha illallah gampang, la ilaha illallah. Ya memang. Bahkan saking mudahnya la ilaha illallah itu, saya pernah menyampaikan, orang tanpa bibir pun bisa la ilaha illallah. Sampai saya tantang, coba nanti pulang di rumah, bibir pegang membaca la ilaha illallah, tetap bisa. Kan saking gampangnya. Dan la ilaha illallah itu kan hurufnya cuma lam, alif, apalagi ha. Udah itu aja kan, la ilaha illallah. Coba hari ini dicoba juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tanpa bibir pun bisa. Coba baca bismillah, ha, susah ya. Nah itu. Jadi saya ingin menyampaikan la ilallah mudah diucapkan, tapi hanya dengan lisan. Kalau hati tidak dapat hidayah dari Tuhan, susahnya bukan main. Hadirin hadirat rahimahullah, itu namanya orang bertorikoh. Itu dengan harapan nanti. Nah, kalau kita sudah bertorikoh, maka syahadat kita kan bersaksi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu otak kita yang bicara. Tapi apa benar sampai ke hati, sampai ke seluruh tubuh, sampai ke mempengaruhi sikap kita? Yang dimaksud sampai ke hati itu ya ketika la ilaha illallah ada getaran dalam hati. Mempengaruhi sikap. Katanya la ilaha illallah. Begitu gerobaknya ditabrak sama mobil, saya makan apa nanti? Gerobak dagangannya ditabrak mobil. Saya makan apa? Emangnya yang kasih rezeki gerobak? Yang kasih rezeki adalah Allah. Jadi ini contoh saja itu. Ditinggal istri, meninggal dunia istrinya. Kawin lagi, oh bukan. Arahnya bukan ke sana. Istri terkasih meninggal. Kalau la ilaha illallah, istri itu menjadi istri saya kehendak Allah. Diambil sama Allah, ya sudah yang ikhlas. Nah ini. Jadi kalau orang la ilaha illallah sudah sampai kepada rasa, bukan hanya rasio dan intelektual, rasa, maka orang hidupnya tenang walaupun berbagai ujian dihadapi. Tidak gampang larut dalam
kesedihan, larut dalam kepedihan. Begitu ada gelombang derita ya, yang diberikan oleh Allah, cepat ingat kepada Allah, oh ini semua dari Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu nanti kalau sudah syahadat sudah merasuk ke hati, itu berarti sudah tidak bersaksi dengan intelektual, tapi bersaksi dengan rasa. Rasa Allah itu ada, rasa Allah itu membimbing kita dalam syahadat. Sholat, kita kalau belum banyak berzikir la ilaha illallah, sholat kita itu kadang-kadang males. Lagi enak-enak, tanggung ini, wah, ada tanggung, ada macam-macam. Tapi kalau sudah berla ilaha illallah, sholat itu merupakan kenikmatan. Alhamdulillah, saya tidak hanya melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tapi Tuhan menghendaki saya sholat tahajud, misalnya semacam itu. Kita bisa sholat tahajud itu senang, bukan jadi ngantuk-ngantuk, enggak. Ada kebahagiaan ketika bangun, wudhu, sholat tahajud, paginya juga menjadi lebih segar. Karena apa? Karena sholatnya itu sudah bukan sesuatu yang membebani, tetapi sesuatu yang ingin kita lakukan. Pengen sholat. Puasa kalau yang belum bertoreko, puasa itu ya yang penting sahur, buka itu kan, siang sepanjang siang tidak makan. Tapi kalau orang yang sudah bertoreko, tahu hakikat sholat, hakikat puasa, ada tamu masih bisa dikibuli tamunya, kita tetap bikin teh 2. Tamunya suruh minum, kita pura-pura minum, tapi nggak minum. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi minum juga, tapi nggak batal sholatnya karena saya berniat menghormati tamu sedang puasa yang saya lakukan, puasa Senin Kemis, hukumnya sunnah. Dibatalkan waktu itu, tamunya pergi puasa lagi. Itu rusak puasanya, rusak syariat. Hakikatnya tidak rusak. Kenapa? Karena hakikat puasa adalah mengendalikan nafsu. Nah ini putaran tadi, bermakrifat dulu, bersyariat, bertorekat, kemudian berhakikat. Berhakikat itu artinya menjalankan ibadah sesuai dengan hakikat dari ibadah itu sendiri. Bukan sekedar pekerjaan yang sesuai dengan aturan, tapi dirasakan oleh hati. Itu berhakikat. Nah, kalau kita sudah bersyariat, bertorekat, berhakikat, sampailah kita kepada makrifat jenjang kedua. Makrifat jenjang pertama kan mengenal Allah. Dari makrifat, syariat, torekat, hakikat, makrifat lagi. Tapi makrifat yang puncak ini adalah tadi saya katakan rasa. Rasa bahwa Allah ada, rasa bahwa Allah mengawasi kita, rasa bahwa Allah akan menjaga kita, dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, lantas kita kenapa bermujahadah? Ya ini upaya, usaha kita agar supaya kita lebih dekat dengan Allah, bisa dibarengi dengan torekoh, atau mujahadah ini sendiri juga termasuk torekoh, cuma ghairu mu'tabarah. Nah, karena torekoh itu ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Kalau torekoh mu'tabar itu dicecar sanadnya, silsilahnya, dari guru ini nyambung kepada Rasulullah. Tapi kalau mengamalkan mujahadah, selawat itu enggak dicecar itu. Yang penting yang ada susunannya itu semuanya sesuai dengan sunnatul Rasul. Jadi misalnya hadiah Fatihah ada dalilnya, baca
istighfar ada dalilnya, baca sholawat jelas ada dalilnya, baca kulhu 10 kali ada dalilnya. Nah, itu semua karena apa? Zaman Rasulullah belum ada mujahadah semacam ini. Tapi ini upaya ulama agar supaya umat mau dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang umroh, selesai umroh pulang, tidak berziarah ke Madinah. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah SAW datang kepada orang itu dalam mimpinya. Kamu kenapa sudah sampai ke tanah suci, melaksanakan umroh, tapi tidak mau berziarah ke makam saya? Sombong banget kamu, itulah kira-kira. Saya menjelaskan ini karena apa? Di dalam mujahadah itu kan kita doanya tidak langsung kepada Allah. Dujang Nabi, aku kok tidak? Ya Allah, saya ini hambamu kok. Wahai Nabi, saya waduh, itu pernah ada yang bertanyakan. Cuma waktu itu yang bertanyakan mau naik haji. Jadi saya bilang, ini enggak saya jawab ya. Sampai kan mau haji, nanti habis haji baru saya jawab. Pulang haji datang, nggak perlu dijawab Pak Kiai. Loh kenapa? Sudah tahu jawabannya. Yang menjadi tanda tanya dia, kenapa manggil-manggil Nabi? Nabi sudah wafat kok dipanggil-panggil gitu loh. Ternyata ketika dia haji, ziarah, semua umat Islam datang ke makam Rasul dan menyatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, kan manggil Nabi itu. Jadi ya sudah, akhirnya dia ikut mujahadah juga. Nah, juga ingin saya sampaikan tentang kenapa berdoa kepada Nabi tidak langsung, bukan berarti menuhankan Nabi, ini juga jangan salah. Tetap Tuhannya Allah, tapi kita dengan rendah hati merasa tidak pantaslah saya itu datang kepada Allah, walaupun Al-Quran menganjurkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau menyembah tetap hanya kepada Allah. Tapi terus wa iyyaka nasta'in, kalau minta tolong hanya kepada Allah. Tetapi minta tolong kepada Allah itu ada asbabnya, ada mediasinya. Masa kita punya utang misalnya, ada yang nagih, kemudian tambal tambal sulam istilahnya, gali lubang ya. Nah itu kan waktu mau bayar itu kan ke teman lain minta tolong. Wah ini syirik nih, minta tolong kok sama teman bukan sama Allah. Masa kita ya Allah turunkanlah uang sebanyak mungkin untuk bayar? Ya enggak lah ya, di situ. Jadi bermediasi itu penting, termasuk kita mendekat kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya kita banyak-banyak membaca sholawat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.